untuk pertanyaan selanjutnya ini, Pak Hendriko, ada Bapak Joni Indra ini, Baringbing, tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Saya punya uang warisan sebesar 5 miliar ini, Pak Hendriko, ingin investasikan di saham-saham perusahaan mana yang bagus untuk jangka panjang dan menikmati dividennya setiap tahun. Bagaimana rekomendasi Anda, Pak? Untuk investasi jangka panjang ya, Mas? Ya. Menurut saya yang pertama harus dilihat atau diperhatikan dari investasi jangka panjang adalah kinerja perusahaannya. Jadi kita harus lihat sebenarnya apakah kinerja dari perusahaan tersebut bertumbuh atau sebenarnya enggak gitu, atau menurun lah gitu. Jadi yang sebaiknya dicari adalah yang labanya itu terus naik, meningkat gitu. Dan kebetulan saat ini big caps kita ini seperti BCA, Mandiri, BNI, terus ada Mayora, ada banyak beberapa big caps kita ini sedang terkoreksi gitu dan berada di valuasi yang cukup murah. Oke. Contoh beberapa saham yang membagikan dividen dan kinerjanya terus tumbuh ini ada perbankan kita. Perbankan kita ini cukup solid kinerjanya. Terus kemudian dari beberapa sektor consumer goods juga yang kinerjanya cukup solid gitu, Mas. Jadi bisa dicek mana yang sesuai dengan profilnya masing-masing, apakah di perbankan atau di consumer kita bisa lihat seperti Unilever, kemudian juga kita bisa lihat Mayora, ICBP, INDF, itu beberapa contoh yang bisa dilihat dan dijadikan acuan untuk investasi jangka panjang, dan mereka cenderung membagikan dividen juga gitu, Mas. Baik. Ya, tadi Anda katakan ini untuk jangka panjang sangat menarik sekali, sementara untuk posisi saat ini lebih cenderung mengalami koreksi. Dengan tadi untuk Pak Joni Indra Baringbing, dengan posisi harga murah saat ini merupakan momentum untuk ambil posisi, begitu Pak Hendriko? Iya, kalau kita melihat secara fundamental dasar aja ya, Mas, ya, kita melihat dari PE dan PBV ratio aja, karena saya nggak cover secara detail fundamentalnya. Itu cukup menarik karena udah beberapa sudah diperdagangkan di PE dan PBV yang cukup rendah gitu. Tapi kalau dilihat secara teknikal untuk pergerakan dan potensi mungkin beberapa minggu, beberapa bulan ke depan, memang kita cenderung terkoreksi karena di saat ini punya keunikan, jika cenderung melemah, harga saham yang sudah murah bukan berarti dia tidak bisa turun untuk lebih murah lagi gitu, Mas. Tapi kalau ditanya secara fundamental, ini sudah murah gitu. Baik, mulai melakukan akumulasi kepada perbankan dan juga beberapa saham consumer goods yang Anda rekomendasikan tadi, Pak Hendriko. Terakhir singkat saja, Pak Hendriko, untuk esok hari range pergerakan indeks harga saham gabungan dengan memasukkan momentum window dressing seperti Anda katakan tadi? Kemungkinan besok kita akan bergerak mix dengan penguatan terbatas. Ya. Supportnya ada di 4886, kemudian resistennya kita ada di 4930 sampai 4960, Mas. Baik. Pak Hendriko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di ID Channel, Pak. Semoga yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Hendriko, sehat selalu. Ya, terima kasih, Mas. Pemirsa, demikian Bapak Hendriko Gani, teknikal analis Sukor Sekuritas, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di ID Second Session Closing untuk kali ini. Akhirnya saya Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.